Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ketemu lagi Kita ketemu lagi. bareng. Oh, ini Andrea Dovizioso. Iya, di Review dah. MotoGP San Marino 2022. Itu dia. Ini lihat Andrea Dovizioso jadi sedih. Sedih. Karena Iya, dia last udah dance. Last dance. Jadi, Kayak Rossi aja last ya dance. kan Rossi waktu di Emilia Romagna juga terakhir kan, sampai Itu. dia pakai helm sendiri. Jadi terharu dan makin terharu lagi adalah ternyata dengar kabar menjadi kiprah terakhir juga buat kru chiefnya Ramon Forsella di MotoGP. Oh ya? Iya. Jadi udah nggak belum ada kabar. Jadi kalau santer kabar, ini tergantung si Yamaha-nya apakah mau narik buat jadiin tandem Morbidelli atau enggak. Karena setelah digantikan Dovizioso oleh Cal Crutchlow, yang masuk Silvano Galbusera. Oke. Makanya agak-agak sedikit, ya Ramon Forsella. Kemudian kalau saran gue Ramon Forcadanya tarik deh. Betul, Morbidelli. Balik lagi Morbidelli karena Setuju. duetnya ini apa ya, bisa dibilang cocok lah ya. Cocok, betul. Menciptakan chemistry yang akhirnya membuahkan podium. Malah hampir Runner up, juara iya. dunia kan 2020. Udah balik lagi aja Ramon Forcada bersama Saya coba WhatsApp Bapak Lin Jarvis, ya gaya siapa Eyang Lin ya. Siapa nih Con? Nah inilah bang, jadi menjadi perpisahan bagi seorang Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso. di MotoGP Emilia Romagna Betul. dengan senyum khasnya. Peace kata dia. Nah bang, cet. Ini dia, kita akan bicara tentang Bertiga siapa nih, kira-kira yang 3 besar berpeluang, di klasemen MotoGP. bukan di klasemen aja bang. Oh iya. Saat ini dulu dong, di sana dulu nih. Betul. Karena gini, kalau kita bicara tentang ya baik itu Francesco Bagnaia, baik itu Quartararo dan juga Alex Espargaro. Ini tiga-tiganya apa ya bang? Menjadi kandidat kuat nih. Kuat. Bukannya kuat yang itu. Bukan kuat yang itu. Maksudnya kuat yang mana? Oke. Nah, ini kandidat kuat. Betul, Bahwa betul. Misano bisa aja ditaklukkan oleh salah satu dari ketiganya. Ya, Kalau menurut Bang Joni, ini gimana nih jalannya San Marino GP di 2022? ini akan sangat seru sekali, terutama saya melihat justru kadarnya itu akan mengerucut ke Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, baru Alex Espargaro. Kenapa Francesco Bagnaia? Dia pembalap Italia, naik motor Ducati, dia sering main di Misano World Circuit dengan akademi dan juga teman-teman di VR46 Riders Academy. Kemudian juga kalau kita melihat track record dia kemarin dari mulai 2020 sampai 2021, dia selalu bisa tampil di depan. Cuma memang apes yang di ronde Emilia Romagna itu gagal waktu sempat mimpin jatuh. Gara-gara di Vinales push yang menang. Marquez Betul, tuh. kan di push Marquez, akhirnya dia jatuh, malah jatuh dan runtuh buat seorang Fabio Quartararo yang menjadi juara dunia. Tapi kalau kita melihat track record bahwa ini akan menjadi istilahnya kesempatan buat si Francesco Bagnaia istilah sebelum lari ke flyaway round ke Motegi, ini dia harus bisa meraih hasil yang cukup baik di San Marino dan ronde berikutnya Aragon. Artinya nih udah dominasi Francesco Bagnaia, jangan sampai bikin kesalahan tidak bisa dimenangkan. Seandainya dia bisa menangkan, ini sangat luar biasa buat seorang Francesco Bagnaia karena ya dia akan mencetak rekor baru. Kalau dia menang, dia menjadi pembalap Ducati pertama yang bisa menang 2 kali beruntun. Karena sebelumnya Chris Lontor 2007 dan Andrea Dovizioso di 2018. 2 kali beruntun bang? Iya, beruntun di musim ini dan di musim lalu dan sekarang 2 kali. Oke, bukan 4 ya? 4 kan yang dari ronde musim ini, 4 kali menang di musim ini. Itu juga belum ke situ. Dia yang 4 kali berturut juga ini berarti menyamai seniornya dan juga gurunya itu Valentino Rossi. Dan yang berikutnya ini akan menjadi istilahnya ya Ducati domination atau bahwa kalau umpamanya istilahnya Lorenzo tuh Ducati Slams. Karena ya, Ducati mengklaim bahwa San Marino ini kandangnya sendiri.
Itu untuk seorang Francesco Bagnaia bisa punya kesempatan untuk menang. Nah buat Quartararo ini kayak apa ya? Dia memang butuh kemenangan, tapi kalau melihat track recordnya, dia hanya selalu finish terbaik itu posisi kedua. Ya. Bahkan waktu kemarin itu dia nggak terlalu ngotot, karena waktu itu sebenarnya dia di Emilia Romagna harus finish ketiga, tapi karena untuk mempertahankan mempertahankan posisi jarak dan mengukuhkan dia jadi juara dunia, ternyata dapat durian jatuh. Francesco Bagnaia di push Marquez malah kesalahan, ya udah Quartararo lah ngapain nge-push, toh juara 4 pun dia tetap jadi juara dunia. Ya. Tapi kondisi itu berbeda dengan tahun ini di mana dia malah digerogoti oleh seorang Francesco Bagnaia. Mau tidak mau dia harus mencetak kemenangan pertama di sirkuit Misano. Seandainya dia berhasil, berarti dia akan mengikuti jejak seorang Jorge Lorenzo dan juga Valentino Rossi, ya idolanya berhasil menang di San Marino karena baru si Quartararo doang nih pakai Yamaha tapi belum pernah menang di Misano, sementara Yamaha yang lainnya Rossi menang. Lorenzo menang, Vinales menang. Bahkan seorang Franco Morbidelli pun menang gitu. Artinya anjrit, masa gue udah di tim pabrikan pakai motor Yamaha, masa kalah sama yang lainnya. Itu menjadi motivasi seorang Quartararo di musim ini dengan kondisi dia berbeda dengan tahun lalu karena dia mendapat tekanan, mau nggak mau dia harus bisa meraih prestasi tertinggi, setidaknya menang. Kalau menang dia bikin rekor. Nah kemudian buat kenapa tadi ketiganya Alex Espargaro? Ya Alex Espargaro tentunya penasaran juga nih setelah ditabrak di Belanda begitu, kemudian di Inggris kurang gerung, terus kemarin di Styria juga agak kesulitan. Setidaknya dia coba di Misano ini bisa membalikkan kepercayaannya diri dan istilahnya menggeser lagi relnya untuk fokus membidik detail juara dunia yang memang sebelumnya tidak ditargetkan tapi sekarang menjadi incaran. Apalagi ya sudah ada istilahnya dukungan dari seorang Maverick Vinales bahwa oke, saya akan tampil juga membantu Alex Espargaro menjadi juara dunia. Dan jangan lupa bahwa Misano ini pun di tahun lalu sempat menjadi istilahnya tempat bermain Aprilia. Bahkan ya Aprilia yang 2022 saat ini ada, itu kan ditesnya di San Marino, sirkuit Misano. Artinya ada gambaran, paling tidak seandainya Alex Espargaro berhasil jadi juara, ini pertama kali dalam sejarah gelaran MotoGP di Misano ada ada motor selain Ducati, Yamaha, Honda yang menang. Aprilia ini mencetak kemenangan pertama seperti kemarin di Argentina, rekor baru. Karena motivasi sendiri nih Bang, bagi Aprilia untuk bisa menang di Itali. Mugello gagal. Betul. Ya, target berikutnya adalah ya musim ini kan cuma 2, cuma Mugello dan ini mau tidak mau ini kandang yang benar-benar jadi harapan menang ada di Misano. Jadi saya pikir tidak salah bahwa duel yang sangat krusial ini ada di 3 orang ini, meskipun nanti nih ya bakal ada bumbu-bumbu yang bakal harus dihadapi yang tidak kalah panasnya. Bagaimana ada VR46 Racing Team, ada Gresini Racing Team dengan Enea Bastianini ini, ada Pramac Racing. Kemudian juga jangan lupa bahwa kita melihat ya anak-anak Valentino Rossi, Franco Morbidelli coba untuk bangkit. Kemudian ya kalau kita melihat bahwa ya Dovizioso sendiri akan coba karena secara garis besar ini sirkuit Misano ini istilahnya punya keuntungan buat motor Yamaha M1 untuk bisa duel di ronde ke-14 MotoGP 2022 ini. Karena karakternya banyak rolling speednya juga nih. Betul. Untuk di Misano nih Bang. Iya. Tapi gini Bang, kalau tadi kan Bang Joni bilang bahwa akan ada banyak lagi nih. Ya persaingan dari sisi kiri, sisi kanan, depan belakang. Betul. Gue ngeliatnya gini, ya seperti diketahui nih, Enea Bastianini ini pasti lagi on fire nih. Ketika udah diumumkan bahwa dia sebagai pembalap tim pabrikan tapi MotoGP 2023 gitu kan. Ketika tampil di Misano, dia akan apa ya Bang? Menunjukkan nih bahwa ya lu nggak salah nih milih gue untuk tim pabrikan. Gue akan coba buktikan di Misano ini. Karena kalau kita ngelihat Enea Bastianini ini
tahun lalu nih. Baik itu di seri San Marino-nya dan juga di Emilia Romagna-nya. Iya. Ini dua-duanya berhasil podium. Betul. Nah, kalau menurut Bang Joni, hadirnya Bastianini akankah ya istilahnya menggeser semua ini dan bahwa gue juaranya nih? Ya. Gimana menurut Bang Joni? Besar kemungkinan itu ada karena satu hal dia sudah istilahnya udah lepas nih beban untuk memperebutkan status pembalap pabrikan. Tentunya dia juga ingin membalas hasil yang kemarin karena kalau kita melihat kemarin itu benar pure teknis. Karena kalau kita melihat dengan keberanian dia kemarin itu kan pilih soft, dia pede banget tuh kemarin. Cuman sayang ada problem, jadi agak tidak bisa terbuktikan gitu. Jadi kita cuma ngomong doang. Nah, mungkin ini akan coba dibuktikan atau membayar kegagalan di ronde Austria kemarin di San Marino. Dan jangan lupa bahwa ini pun seorang Valentino Rossi yang punya murid berapa biji nih di MotoGP itu kemarin tuh bilang kagetnya luar biasa lihat Enea Bastian ini bener-bener El Diablo. Dia bilang, loh El Diablo kan Quartararo. Tapi di ronde ini dialah El Diablo dari mulai start yang cukup tidak bagus, di awal kemudian tampil bertahan, menjaga tingkat kawasan cukup bagus, di ronde lap-lap terakhir malah memberikan tekanan yang luar biasa. Mungkin seandainya dia bisa katakanlah start jauh lebih ke depan, jalannya lomba kemarin bukan hanya cuman podium, tapi mungkin bisa menjadi juaranya. Jadi saya rasa kesempatan untuk ketiga pembalap ini mewaspadai Enea Bastian itu harus karena buat Francesco Bagnaia dia memang harus clean kan, meraih kemenangan murni agar bisa menjaga poin dengan Quartararo. Sementara Quartararo saat ini coba juga untuk jangan sampai terus berada di belakang seorang Francesco Bagnaia. Salah-salah kalau mamanya keseringan di belakang Francesco Bagnaia. Poin gue makin dekat lagi nih. Makin disalib. Francesco Espargaro pun rasanya sangat sadar bahwa Enea Bastian ini tidak boleh istilahnya dianggap remeh, main di kandang sendiri, udah tahu juga sisi jengkal-jengkalnya San Marino seperti apa. Jadi setidaknya waspadalah. Terhadap Enea Bastian ini. Karena All Italian team juga nih sebenarnya nih Gresini Racing nih. Kandang di Faenza, sering main bener-bener ya ini kampung gua. Gua harus menang. All Italiannya tahun ini justru ada di tim Gresini Racing ya. Betul. Fabio Di Gia orang Italia. Bastian ini orang Italia. Gresini Racing yang punya orang Italia. Betul. Motornya Italia. Mainnya di Italia. Pokoknya itu Italia pangkat 5. Haruslah Bastian ini tunjukkan bahwa ya lu nggak salah. Betul. Nah Bang. Iya. Tadi kita udah bicara 4 pembalap nih. Iya. Selain 4 pembalap tadi, menurut Bang Joni, kira-kira siapa lagi nih punya peluang untuk mengacak-acak sirkuit Misano dan juga podium? Murid Valentino Rossi bisa. Siapa? Luca Marini. Nah, kita bicara tentang dua itu dulu deh. Oke. Antara Luca Marini dan Bezzecchi. Betul. Ini bukan besek ya? Besek. Itu buat tahlilan. Itu yang dipulang. Kalau pulang habis selamatan dibawa. Betul. Besek. Ini antara Luca Marini dan Bezzecchi. Kira-kira siapa, Bang? Yang peluangnya paling besar untuk menang di Misano? Jadi kalau kita melihat trennya ini, emang kalau umpamanya race pace itu sebenarnya yang cukup bagus itu Luca Marini. Tapi untuk istilahnya positif ya Bang? Iya. Luca Marini kualifikasi itu Marco Bezzecchi. Nah, cuman tinggal nih bagaimana nih mengombinasikan. Luca Marini maklum dia punya race pace tapi belum bisa dapat menentukan pilihan ban karena faktor memang postur tubuh juga agak menyulitkan untuk istilahnya main di ban yang lebih soft ketimbang medium. Dia soft agak susah karena dengan kondisi postur badan yang cukup tinggi pasti akan cepat aus. Berbeda dengan Marco Bezzecchi sebenarnya. Marco Bezzecchi tinggal bermain lebih sabar, lebih istilahnya menjaga ritme dengan waktu depan, dan dia tuh cukup baik sebenarnya memilih istilahnya strategi ban medium atau soft. Cuma kadang-kadang dia terlalu keburu nafsu, terlalu emosi sehingga akhirnya melakukan kesalahan sendiri dan malah DNF. Jadi kemarin itu sebelum
Styria di DNF, posisinya kan di atas Luca Marini. Ya. Setelah Luca Marini kemarin finish cukup bagus. Kelima. Iya, akhirnya Luca Marini berada posisinya di atas Bezzecchi. Jadi saya rasa tinggal nih bagaimana kedua pembalap ini bisa mendapatkan setting terbaik sejak sesi latihan hari pertama. Maklum, sering main, mestinya udah ada gambaran. Jadi pada saat dia udah bisa mendapatkan, ini buat bisa langsung lolos ke Q2, ini buat untuk setting race pace di saat balapan. Saya harapkan dengan mereka pengalaman, jam terbang, sering berlatih, ini bisa menjadi modal mereka untuk bisa turut mengacak-acak perebutan podium teratas. Oke, jadi Luca Marini nih, iya, yang memiliki peluang paling besar nih untuk bisa mengacak-acak barisan depan. Siap. Oke, Bang, lo tertarik nggak sih kalau misalnya menjagokan nih? Ya bukan menjagokan sih, tapi mencaplok Pol Espargaro untuk tadi nih bisa juga nih memperebutkan podium nih di Misano. Karena kalau kita lihat tahun lalu bagus deh ya. Kan 1-2 Repsol Honda tuh, Marc Marquez, Pol Espargaro. Motornya tidak berubah total seperti saat ini. Motornya istilahnya bener-bener kemarin itu lebih ke gaya motor yang memang Honda khas dulu. Nah sekarang dengan istilahnya berubah drastis, geometri berubah, dan bahkan Espargaro sendiri kan dengan motor yang katanya udah seperti sesuai dengan karakter balap nih, cuman di awal paruh musim kan. Di paruh musim kemenangan di Qatar, bukan kemenangan, tapi podium di Qatar. Hampir kan, menang terus melorot 2, malah ketiga. Nah ini dari melihat istilahnya konsisten performa seorang Pol Espargaro di paruh musim kedua aja agak sedikit terseok-seok. Jadi sepertinya agak istilahnya sulit, berat buat seorang Pol Espargaro, kecuali bener-bener dia langsung mendapatkan setting motor yang diinginkannya sejak hari pertama Jumat nanti. Karena Jumat ini cukup krusial, selain dari setting juga bagaimana mempersiapkan bisa langsung lolos ke Q2. Itu seandainya berhasil, Pol Espargaro misalkan tembus di catatan waktu 10 besar, kemudian di Free Practice 3 dia otomatis Q2, mungkin ada kans buat dia untuk bisa meramaikan podium juga. Tapi kalau gue nih yang lagi ada di otak gue nih bahwa Vinales bisa jadi salah satu kuda hitam untuk di San Marino nih tahun ini. Kalau menurut Bang Joni bisa. Ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan. Kenapa? Karena dia sudah pernah menang dan juga dia sering pole position juga. Artinya dia udah emang klop nih dengan karakter sirkuit San Marino, dan juga kan dia udah mulai dapat settingannya motor MXGP nih. Itu, Bang. Dan kemarin bahkan dia latihan dulu kan sebelum resmi mengisi slot di akhir paruh musim kedua bersama Aprilia, dia latihan dulu di San Marino Misano Circuit GP ini. Jadi artinya saya rasa dengan tidak menutup kansnya dia, asalkan pokoknya dia bisa start barisan depan atau minimal kedua. Saya yakin dia bisa turut mengacak-acak perebutan podium di MotoGP San Marino 2022. Malah kalau gue nih Bang, yang gue jagokan lah untuk tampil di Misano ini dari Aprilia, itu bukannya Alexis Espargaro, tapi gue lebih pegang ke Vinales, The Maverick. Kalau gue, tapi kalau buat teman-teman pasti punya pilihan yang berbeda, belum tentu sama dengan gue. Gitu. Nah, Bang, nih kalau tahun lalu, ini bahwa San Marino GP dipentas dalam suhu yang bisa dibilang nggak normal nih. Betul. Suhunya bisa dibilang agak-agak cenderung dingin lah. Betul. Kalau untuk tahun ini? Sama, masih tetap hampir agak sedikit mainin di bawah 30. Di bawah 30. Cuacanya pun tidak terlalu panas banget, karena kemarin kita lihat di Austria pun kondisinya agak sedikit fluktuatif, dan bahkan di beberapa kemungkinan besar entah di praktis pertama atau kedua ataupun ketiga, ini mungkin akan ada sedikit curah hujan turun gitu. Berarti bagi Bagnaya belum tentu bisa nih hipnotis kayak Hartzog gitu kan. Hartzog kan benar-benar mesti panas ini. Karena mungkin aja
Sub medium. Iya. Kayak kemarin. Itulah dia. Jadi ya, faktor cuaca juga akan masih mempengaruhi akan ini ya. menjadi faktor pendukung juga karena memang terjadi ada kemungkinan flag to flag juga. Ini jadi gambarannya memang seperti itu. Unpredictable. Bisa jadi Jack Miller juga nih. Oh iya, Jack Miller ikutan ngeramein. Nah, itu dia dengan adanya ya kemungkinan flag to flag. Betul. Ataupun tidak flag to flag tapi wet race. Betul. Bang, bener nggak sih ada isu nih? Isu apa lagi? Ya, isunya adalah katanya nih guys, bahwa Marc Marquez akan turun di sini nih. Abis Misano, bukan di Misano. Abis Misano, karena selesai Misano itu kan ada tes IRTA sehari. Berarti di tesnya nih Bang. Iya, di tes. Bukan di MotoGP San Marino-nya nih. Kalau MotoGP San Marino kan tetap ada waktu, ada istilahnya constraint, ini tekanan, push, bagaimana seorang pembalap dituntut dalam waktu sekian harus begini. Ini akan sulit. Karena dengan kondisi Marc Marquez sendiri belum latihan lagi loh. Baru latihan pun ya sepeda-sepeda aja. Nah, kalau umpama di tes ini kan artinya sehari penuh tuh. Mau ngapain aja terserah dan tidak dituntut waktu. Jadi waktunya nggak terbatas, cukup bebas, agak sedikit tidak under pressure. Kemungkinan Marc Marquez akan menjadikan tes setelah MotoGP Misano ini mungkin sebagai ancer-ancer juga. Coba-coba apakah dia bisa masih merasa sakit dengan bawa motor atau tidak. Kemudian juga dia akan memberikan feedback. Motor seperti apa sih yang mesti dikembangkan di RC23V tahun depan. Dia akan ikut ambil peran itu. Tetapi seandainya mungkin di saat dia coba melakukan naik motor masih berasa sakit, mungkin dia akan urungkan, dia akan coba konsultasi dengan dokter, kondisinya begini. Nanti itu akan menjadi bahan juga. Mungkin yang kurang ini. Tetap targetnya sih Marc Marquez mungkin akan benar-benar turun di setidaknya di tes pramusim abis MotoGP berakhir. Di Valencia ya? Di Valencia, di situ dia akan coba masih ada nggak ya tes Valencia ya? Masih ada pasti. Masih ada ya? Kan tahun lalu nggak ada Bang? Tahun lalu. Sekarang kan ronde terakhir di Valencia. Nah itu dia. Kemarin kan agak mepet. Iya. Jadi harapannya sih katanya masih ada. Jadi kan kemarin kan ini jadi agak mundur dengan kasus sprint race. Kalau sprint race benar-benar jadi, ya kasih tes lebih banyak dong. Artinya jangan sampai tes buat kita mengenal, mengembangkan itu malah sedikitin loh. Untuk sesi balapnya jadi banyak, tekanan pun jadi lebih. Jadi mungkin akan ada konsideran atau kebijakan di tes pramusim di Valencia akan diadakan lagi. Jadi ya tapi itulah Marc Marquez nih. Yang nggak tahu nih. Marc Marquez nih, Bang. Ya istilahnya pasti dia juga akan senang memberi sensasi. Betul. Senang menciptakan sensasi. Betul. Bikin sensasi. Wah, pokoknya sudah sensasi. Oke, Bang. Kira-kira kalau menurut lo? Prediksi nih. Satu siapa? Francisco Bagnaia. Bagnaia 1. Fabio Quartararo. Quartararo 2. Ini saya lihat antara Alex Espargaro mungkin atau dengan bisa Maverick Viñales sih. Berarti itu ya? Iya. Untuk tiganya ada dua pilihan ya? Ada dua pilihan. Guys, teman-teman siapa nih? Siapa? Tulis kolom komentar. Itu udah pasti itu. Iya. Gue seneng banget Bang, baca ini Bang. Teman-teman, wah apalagi ya pokoknya interaktif gitu kan. Wah enak banget kayaknya. Saya ini cuma kadang-kadang tuh tiba-tiba keluar lagi mau login atas nama ini kok bingung. Jadi kayak berubah login gitu. Ntar pas sempat saya dikirim, lo kan namanya bukan gue, jadi hapus lagi. Itu masih agak-agak belum bisa berinteraksinya, gitu teman-teman. Tapi bikin akun baru lagi aja ya, guys ya. Tapi kan kasih jempol ada tuh, cek deh. Oke, nah itulah dia kira-kira prediksi untuk jalannya MotoGP San Marino 2022. Oh iya. Jangan lupa. Apa? Itu. Moto Bursa. Betul. Oh iya, ingetin lagi teman-teman nih. Moto Bursa. Tembak-tembak 2022. Siapa yang mau ngeliat Gajah Monster? Iya. Siapa yang mau goes juga ada loh Bang. Ada. Di goes di Moto Bursa. Dan ya bisa kali cari-cari mobil baru, motor baru ada. Itu dia. Dan juga rencananya ada
Oh, ini kuliner. Teman-teman yang suka kuliner nih. Iya, buat kuliner juga. Jadi nggak cuma buat yang hobi otomotif, motor, yang hobi kuliner datang. Karena ada sekitar 40 masakan tradisional untuk Indonesia yang dihadirkan di Otobursa. Tanggal 3 dan 4 September 2022. Saya Kemudiansyah dari Otoris ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com terus pamit. Kita ketemu lagi di review ya. Review MotoGP San Marino 2022. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.